Halo para beban keluarga, gimana harinya? Canda, Cok. Aku juga beban keluarga, anjing. Woi, di sini ada yang pernah nonton Harry Potter? Ih, suara motor itu babi memang asli. Tetangga ini memang suka ngetril. Few moments later. Jadi, film Harry Potter itu adalah film yang menceritakan tentang penyihir atau anak-anak yang memang punya bakat jadi penyihir gitu loh. Pokoknya tema magic gitulah. Jadi bagi kalian yang suka nonton film yang bertema fantasi, fix harus nonton, rame cuy, gue nggak bohong. Jadi gue bakal bahas sesingkat mungkin, sepadat mungkin, dan sepaham mungkin. Jadi kalian kalau paham sama apa yang aku omongin, fix EQ kalian itu melebihi si John gitu ya, channel sebelah. Jadi langsung aja, ini dia sinopsis Harry Potter on the Order of the Phoenix. Gitu gak sih bacanya ya? Itulah pokoknya. Pada suatu malam, Harry itu dikejutkan dengan hadirnya Dementor di Private Drive yang hendak menyerang dirinya dan Dudley. Untunglah ia tuh berhasil menghasilkan sebuah sihir yang disebut Potranus untuk melawan si Dementor-Dementor tadi. Namun akibat dari hal ini dia nyaris diusir oleh pamannya. Pamannya ngira itu kalau Harry itu menyerang Dudley, padahal bukan gitu loh. Kemudian ia pun menghadapi persidangan di Kementerian Sihir dan terancam dikeluarkan dari Hogwarts. Kenapa Harry mau dikeluarkan dari Hogwarts? Karena Harry itu mengeluarkan sihir yang berbahaya, apalagi dia itu mengeluarkan sihir di hadapan Muggle. Muggle itu orang-orang kayak kita, orang-orang normis yang nggak tahu sihir, itu sebutannya Muggle. Jadi di persidangan itu tak seorang pun percaya bahwa ada Dementor yang berkeliaran di daerah Muggle. Dumbledore pun mengatakan bahwa kementerian itu tidak punya hak untuk mencampuri urusan sekolah, termasuk dalam hal ini mengeluarkan seorang murid. Dengan dibantu oleh Mrs. Fig yang menjadi saksi dalam persidangan, kemudian para kementerian sihir itu mengambil suara voting. Yang setuju kalau Harry dibebaskan itu siapa aja? Akhirnya banyak yang setuju. Pokoknya dengan dibantu oleh Mrs. Fig yang menjadi sanksi gitu. Dan akhirnya Harry pun dibebaskan dari segala tuduhan dan dibolehkan untuk kembali ke Hogwarts. Kemudian scene itu berlanjut di mana saat Harry, Ron, dan Hermione pada tahun kelimanya di Hogwarts, Menteri Sihir Cornelius Fudge, kenapa susah betul namanya bangke, menunjuk Dolores Umbridge. Gimana anjing namanya, aku nggak ngerti. Dolores Umbridge, gitulah, seorang pejabat kementerian senior sebagai guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam. Si Dolores ini, si guru pertahanan terhadap ilmu hitam itu menolak untuk mengajarkan praktek sihir kepada murid-muridnya dan melarang muridnya menggunakan mantra. Jadi gurunya ini ya cuma ngasih tahu materi gitu doang dan nggak boleh dipraktekin sama murid-muridnya. Nggak jelas, kita tuh nggak butuh materi ya. Kalau bisa harus ada praktek. Jadi ya itulah fungsi guru gitu loh. Jangan cuma materi doang, harus pakai praktek biar muridnya tahu gitu ya kan. Harry itu berulang kali mendapat detensi karena mengatakan bahwa Voldemort itu telah kembali. Akhirnya karena Dolores ini merasa Harry itu pantas untuk mendapatkan hukuman, jadi Dolores pun mengajak Harry untuk masuk ke kantornya dan memberikan hukuman kepada Harry. Akhirnya, Harry dan seluruh murid kelas 5 akan menjalani ujian OWL. OWL? Ya itu, gitu gak sih? Dimana mereka itu sudah harus berpikir pelajaran apa saja yang akan dan mau menerima mereka di kelas 6 nanti, serta tentang karier apa yang mereka minati selepas sekolah. Di tengah tekanan Dolores tadi dan segala dekritnya, Harry atas dukungan penuh dari Ron dan Hermione memimpin sekelompok anak untuk mempraktekkan pertahanan terhadap ilmu hitam dalam sebuah kelompok yang mereka namai Laskar Dumbledore atau LD.
LD itu beranggotakan cukup banyak anak. Selain Ron, Harmony, Ginny, Neville, Luna Lovegood, Fred, and George, Cho Chang, dan beberapa anak dari asrama lain yang kelihatannya lebih ingin tahu apakah benar pikiran Harry ini terganggu seperti yang diberitakan koran-koran, atau ingin tahu cerita yang sebenarnya tentang kematian Cedric dan kembalinya Voldemort. Jadi akhirnya mereka pun mempelajari praktek ilmu hitam bersama Harry di suatu tempat yang dimana hanya mereka yang tahu. Sampai akhirnya ada seorang bapak-bapak bersama kucingnya, ini namanya siapa, Bangke, aku lupa, yang merasa curiga atas tindakan Harry bersama teman-temannya. Jadi dia pun menguntit Harry gitu dan mengadukan hal ini ke Dolores tadi. Akhirnya Dolores pun membuat peraturan baru kalau murid-murid itu nggak boleh bersamaan sepanjang hari gitu, harus jaga jarak kayak corona ini ya kan. Harry. Dan Dolores pun juga membuat peraturan baru di mana kalau ada anak-anak yang ingin menjadi mata-mata akan mendapatkan nilai tambahan. Akhirnya Draco dan teman-temannya pun mensetujui peraturan tersebut dan mendaftarkan diri untuk menjadi mata-mata si Harry dan teman-temannya tadi. Kemudian scene beralih di mana Harry mendapatkan mimpi buruk. Ia melihat serangan berbahaya pada Arthur Weasley di Departemen Misteri yang melibatkan Nagini. Nagini ini adalah ularnya si Lord Voldemort. Penglihatan yang dialami Harry akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia dan Voldemort entah bagaimana ternyata saling terhubung. Harry itu merasakan amarah dan kesenangan Voldemort pada dirinya sendiri. Suatu saat, hal ini tuh ternyata menguntungkan karena menyelamatkan Arthur Weasley dari maut. Tapi, Dumbledore itu kemudian menugaskan Snape untuk mengajari Harry mantra baru yaitu Ozzlumency untuk menutup pikirannya dari Voldemort. Harry dan Snape yang sama-sama tidak senang dengan hal ini tetap aja melakukannya karena perintah sang kepala sekolah yaitu Dumbledore. Sampai suatu saat Harry itu memasuki pikiran Snape dan mendapati alasan mengapa ia begitu membenci ayahnya dan Sirius. Snape itu sangat marah ketika memergoki Harry dan menolak untuk mengajarinya sejak saat itu. Jadi pas Harry memergoki pikiran Snape, ternyata Snape dulu itu dibully sama bapaknya Harry. Oh bangsat kau ya bapaknya Harry. Ternyata astagfirullahaladzim. Sementara itu, Bellatrix Lestrange lolos dari Azkaban bersama dengan pelahap maut lain setelah salah satu dinding penjara rusak oleh kilatan petir. Di Hogwarts, Umbridge, Filch, dan tim penyelidik Draco Malfoy dan teman-teman ternyata akhirnya mengungkap laskar Dumbledore setelah menangkap salah satu siswa Cho Chang, wanita yang disukai oleh Harry. Kemudian scene itu berpindah di mana Dumbledore itu akan ditangkap, tetapi Dumbledore segera melarikan diri dengan beraprej bersama burung Phoenix. Dengan Dumbledore pergi, Umbridge menjadi kepala sekolah yang baru, dan ia selalu membuat peraturan-peraturan yang melarang murid-murid untuk berkembang. Once before, Mr. Potter. Naughty children deserve to be punished. Kemudian Hagrid memperkenalkan Harry, Ron, dan Hermione dengan saudara raksasanya Grawp. Ia dan Madame Maxime sebenarnya ditugasi Dumbledore untuk mendekati para raksasa agar tidak bergabung dengan Voldemort. Tetapi tidak berhasil karena ternyata para pelahap maut telah mendekati mereka terlebih dahulu. Selama ujian OWL berlangsung, si kembar Weasley yaitu Fred dan George menjalankan rencananya. Mereka meledakkan kembang api di aula besar yang menyebabkan kekacauan saat ujian. Mantap, aku suka sama si kembar nih ya. Sebagian siswa pun bersorak gembira. Di tengah kekacauan tersebut, Harry kembali mendapat penglihatan. Ia melihat bahwa Sirius sedang dalam bahaya.
Akhirnya, Harry, Ron, dan Hermione pun buru-buru untuk mencari Sirius. Tapi, Umbridge segera setelah itu menangkap mereka mencoba untuk menggunakan jaringan Flow dan mulai menginterogasi Harry dan menyerukan Profesor Snape untuk membawa Veritas Room untuk digunakan selama interogasi, karena dia menggunakannya untuk semua interogasi sebelumnya. Tapi Snape mengatakan kepadanya bahwa pasokan telah habis. Hermione pun kemudian membuat siasat dengan membawa Umbridge untuk memasuki hutan terlarang bersama dengan Harry, dan dia mencari senjata palsu. Benar-benar mengarah ke tempat persembunyian raksasa yang dibawa Hagrid tadi. Nah, raksasa yang dibawa Hagrid itu, si Group, sudah tidak ada, sudah bebas dari ikatannya. Kemudian setelah itu, kawanan Centaur muncul. Mereka ini memiliki masalah dengan Departemen Kementerian. Para Centaur kemudian membawa kepala sekolah Umbridge ke tempat yang jauh. Hermione dan Harry pun ya bingung mau ngapain, jadi dia pun kembali ke Hogwarts untuk bertemu dengan Ron dan anggota Orde Phoenix lainnya, Luna Lovegood, Neville Longbottom, dan Ginny Weasley. Mereka memutuskan untuk terbang ke London dengan Thestral, makhluk ajaib bersayap seperti kuda, ke Departemen Misteri Kota London dalam upaya untuk menyelamatkan Sirius. Akhirnya mereka kemudian masuk ke dalam Departemen Misteri, di mana mereka itu menemukan sebuah ramalan yang melibatkan Harry dan Voldemort. Tetapi segera disergap oleh pelahat maut, termasuk Lucius Malfoy, bapaknya si Draco, dan Bellatrix Lestrange, sepupu gila Sirius. Setelah pertempuran singkat dan upaya melarikan diri gagal, para pelahap maut berhasil mengambil Ron, Hermione, Luna, Neville, dan Ginny sebagai sandera, mengancam akan membunuh mereka jika Harry tidak menyerahkan ramalannya. Sirius pun tiba-tiba muncul dengan anggota lain dari Orde Phoenix dan menyerang Lucius dan pelahap maut lainnya, yang menyebabkan ia menjatuhkan ramalannya dan hancur. Akhirnya, pertempuran pun mengakibatkan kematian Sirius di tangan Bellatrix. Kemudian Harry mengejar Bellatrix untuk membunuhnya karena tidak terima kalau Sirius tadi itu mati di tangan dia. Tapi ia berjuang untuk bebas dari kutukan Cruciatus. Voldemort sendiri tiba-tiba muncul, siap untuk membunuh Harry. Sebuah duel singkat yang sengit antara Voldemort dan Dumbledore pun berlangsung, di mana Bellatrix ini lolos melalui jaringan Flow. Kemudian Voldemort menghilang. Harry tiba-tiba dirinya dirasuki oleh Voldemort, mengingat gambaran masa lalunya, keluarganya, dan teman-temannya. Tetapi ia berhasil bebas dari pengaruh Voldemort, menyatakan bahwa dia lebih kuat dari Voldemort melalui teman-temannya dan kemampuannya untuk mencintai. Penjabat departemen, termasuk Fudge, buru-buru tiba melalui jaringan Flow sebelum saat Voldemort menghilang. Dan akhirnya Kementerian Sihir pun akhirnya percaya kalau Voldemort itu ternyata telah kembali. Akhirnya kementerian dipaksa untuk mengakhiri kampanye kotor, dan Dolores Umbridge tadi tidak lagi menjadi kepala sekolah di Hogwarts dan menunggu penyelidikan resmi selanjutnya. Dumbledore pun akhirnya kembali menduduki jabatannya sebagai kepala sekolah di Hogwarts. Dumbledore menjelaskan bahwa ia telah berusaha untuk menjauhkan diri dari Harry sepanjang tahun, berharap akan mengurangi resiko Voldemort menemukan dan menggunakan hubungan antara keduanya. Sementara siswa pulang dari Hogwarts pada akhir tahun ajaran, Harry memberitahu teman-temannya bahwa mereka memiliki satu hal yang Voldemort tidak miliki, yaitu cinta. Anjay. Kekuatan yang layak diperjuangkan. Tamat. Ending yang sangat epic. Wah, epic cuy. Kudu nonton kalian ya. Kalian kalau ngerti apa yang aku omongin, fix IQ kalian itu melebihi manusia pada umumnya. Just killed me.